Assalamualaikum. Kembali lagi dengan channelku Alam Ai. Tempatnya kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang dunia film, komik, dan segala hal menarik di baliknya. Hari ini, kita akan menyelami kisah luar biasa tentang salah satu ikon superhero paling legendaris dari dunia Marvel, Captain America. Tapi tunggu dulu. Jangan berpikir ini cuma soal perisai bulat dan otot super. Karena kisah di balik kelahiran dan kebangkitannya ke layar lebar ternyata menyimpan banyak kejutan. Bahkan punya kaitan yang menarik kalau dibandingkan dengan sang satria malam dari DC Batman. Yuk, kita mulai perjalanan waktu ini. Captain America pertama kali muncul bukan di era modern film superhero yang megah seperti sekarang. Kisahnya dimulai pada Maret tahun 1941. Di tengah gejolak Perang Dunia II, saat dunia nyata penuh ketakutan, dua kreator jenius Joe Simon dan Jack Kirby menciptakan sosok pahlawan super bernama Steve Rogers. Bayangkan suasananya. Dunia sedang dilanda perang besar, dan Amerika butuh simbol harapan. Maka lahirlah Captain America, seorang pria biasa yang dengan semangat juangnya melawan penindasan, lalu diubah menjadi manusia super lewat Super Soldier Serum. Menariknya, sampul edisi pertama Captain America Comics 1 langsung mencuri perhatian. Di sana, Captain America digambarkan sedang meninju Adolf Hitler, bahkan sebelum Amerika resmi ikut berperang. Aksi ini membuat komiknya langsung laris besar, terjual hampir 1 juta kopi, dan menjadikan Captain America bukan sekadar karakter fiksi tapi simbol patriotisme sejati. Selama perang, Captain America menjadi ikon yang menginspirasi tentara dan rakyat Amerika. Namun, ketika perang berakhir, dunia berubah. Orang tak lagi butuh pahlawan patriotik. Tahun-tahun 1950-an menjadi masa suram bagi komik superhero, termasuk Captain America. Penjualan turun drastis. Banyak penerbit komik gulung tikar. Bahkan Captain America sempat menghilang selama hampir 1 dekade. Baru di awal tahun 1960-an, Stan Lee dan Jack Kirby, dua legendaris Marvel, menghidupkannya kembali melalui seri The Avengers. Kali ini, Steve Rogers ditemukan membeku di dalam es setelah mengorbankan dirinya di masa perang. Saat ia dibangkitkan ke dunia modern, konflik batin muncul. Apakah saya masih relevan di dunia yang sudah berubah? Inilah momen yang membuat Captain America bukan sekadar karakter berotot, tapi manusia dengan dilema moral, mirip seperti Batman dari DC yang selalu berjuang melawan sisi gelap dalam dirinya sendiri. Captain America dan Batman memang berasal dari dunia berbeda, Marvel dan DC. Namun secara filosofi, keduanya sama-sama menegaskan satu hal. Kekuatan sejati bukan berasal dari kekuatan fisik, tapi dari prinsip dan nilai yang dipegang teguh. Steve Rogers tak pernah ingin berperang untuk uang atau ketenaran. Ia berjuang karena keyakinan pada keadilan dan kemanusiaan. Sementara Batman, tanpa kekuatan super, memilih menegakkan keadilan dengan akal, tekad, dan rasa tanggung jawab. Dua karakter ini sama-sama menunjukkan bahwa menjadi pahlawan bukan soal memiliki kekuatan luar biasa, tapi berani melakukan hal yang benar, bahkan ketika dunia menentangnya. Sebelum menjadi bagian besar dari Marvel Cinematic Universe (MCU), perjalanan Captain America di dunia film sebenarnya sudah dimulai sejak lama dan tak selalu berjalan mulus. Film pertama tentang Captain America dibuat tahun 1944, sebuah serial hitam putih. Namun versi ini sangat berbeda dari komiknya. Tak ada Super Soldier Serum, tak ada Steve Rogers, bahkan karakternya diganti jadi Grant Gardner, seorang jaksa. Film ini dianggap aneh dan jauh dari karakter aslinya. Lalu di tahun 1979, Marvel mencoba membuat film TV berjudul Captain America. Tapi hasilnya, ya, bisa dibilang membingungkan dan murah. Kostumnya seperti plastik mainan, motornya seperti hasil bengkel rumahan, dan ceritanya tak punya nyawa. Namun semua itu adalah batu loncatan. Barulah pada tahun 2011, Marvel Studio meluncurkan film yang benar-benar mengubah segalanya. Captain America: The First Avenger, diperankan oleh Chris Evans. Film ini memperkenalkan kembali Steve Rogers kepada generasi baru dengan segala nilai moral dan perjuangannya. Film ini bukan hanya kisah superhero, tapi juga cerita tentang manusia biasa yang tak pernah menyerah. Setelah sukses dengan film solo, Captain America menjadi salah satu pilar utama MCU. Mulai dari The Avengers hingga Avengers Endgame, karakter Steve Rogers berkembang luar biasa. Yang menarik, konflik yang dihadapi Captain America seringkali lebih manusiawi daripada heroik. Misalnya di Captain America: The Winter Soldier, kita melihat pertarungan ideologi antara kebebasan dan keamanan. Lalu di Civil War, Steve Rogers menolak tunduk pada pemerintah,
karena ia percaya moral pribadi lebih penting daripada perintah politik. Di sini, kita bisa melihat refleksi yang mirip dengan Batman dalam The Dark Knight. Keduanya mempertanyakan, apakah kebaikan tetap bisa disebut baik jika dilakukan dengan cara yang salah? Pertanyaan moral semacam ini membuat kedua karakter tetap hidup di benak penonton. Bahkan setelah bertahun-tahun, setelah Avengers Endgame, Steve Rogers memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya dan memberikan perisainya kepada Sam Wilson, The Falcon. Itu bukan akhir dari seorang pahlawan, melainkan penerusan nilai bahwa siapapun bisa menjadi simbol kebaikan. Selama memiliki hati yang teguh, Captain America tidak mati. Ia hidup di dalam setiap tindakan berani yang kita lakukan untuk menegakkan kebenaran, sekecil apapun. Dan inilah pesan yang juga diajarkan Batman bahwa simbol pahlawan bukanlah milik satu orang, tapi warisan nilai yang bisa diteruskan siapapun yang berani melangkah. Jadi teman-teman Qualem Eye, dari perjalanan panjang Captain America dari kertas lusuh tahun 1941 sampai layar lebar berteknologi tinggi, kita belajar satu hal penting. Pahlawan sejati bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang selalu bangkit karena tahu apa yang benar. Seperti Batman yang berjuang dalam gelap, dan Captain America yang berdiri tegak dalam terang. Keduanya mengajarkan kita untuk tidak menyerah melawan ketidakadilan, sekecil apapun bentuknya. Karena mungkin di dunia yang penuh kebingungan ini, kita semua punya sedikit Captain America dan Batman di dalam diri kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.